Sejauh ini kita sudah menjual Pak ya, kita ada spot khusus display untuk produk UMKM. Kita memang sediakan langsung lokasinya itu di dekat pintu masuk sehingga bisa lebih terlihat gitu ya. Sejauh ini kita sudah sekitar 20-an produk yang kita sudah pajang di sana, kita sudah jual, dan saat ini kita sedang proses buat penambahan produk baru atas usulan-usulan yang memang sudah masuk. Sebanyak 27 produk Pak, kita sedang proses untuk pengaktifan produknya. Salah satu program inovasi dari PTSP adalah bagaimana kita mendekatkan perizinan itu sampai ke masyarakat, yang kita namakan mobile service perizinan. Nah, walaupun itu sebenarnya adalah merupakan kewenangan dari kabupaten kota, tetapi kami provinsi merasa terpanggil untuk melakukan pelayanan di kabupaten kota, di desa-desa, di kecamatan, sehingga UMKM yang ada di sana sangat terbantu dengan adanya perizinan yang kita berikan secara gratis. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahman Imran dalam acara Bicara Investasi Gorontalo. Kita akan membahas tentang bagaimana geliat investasi yang sengaja diusung dan didukung oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dan tentu saja di samping saya sudah hadir dua orang yang tidak kalah tampan sama saya. Ada Bapak Sultan Kalupe STMT, mohon maaf saya sebut Bapak Dr. Sultan Kalupe STMT, dan Mas Setia Anugrah Rizky ya. Mungkin kita langsung kenal dulu nih, siapa sebenarnya Bapak Sultan dan Mas Rizky ini, sobat investasi di rumah, karena kita masih membincangkan bagaimana sih geliat dan perekonomian dengan adanya investor-investor aktif yang masuk di Gorontalo. Boleh Pak Sultan diperkenalkan siapakah sosok yang tampan hari ini berada di ruangan ini? Nama saya Sultan Kalupe, biasa dipanggil Sultan. Tetapi sebenarnya Sultan itu bukan raja. Bukan raja. Tetapi sudah nama lahir. Tetapi kalau namanya Sultan Andara sudah ada, saya Sultan sejak lahir. Saya sudah Sultan sejak lahir. Sudah Sultan ya. Yang pegang investasi di Gorontalo sudah saya lah ya. Baik, benar. Sudah cocok namanya Sultan. Nah, kalau Mas, gimana Mas? Dari mana nih? Boleh diperkenalkan sobat Big di rumah ini masih penasaran siapakah? Oke Pak, jadi saya Setia Anugrah Rizky, biasa dipanggil Setia. Saya perwakilan dari Indogrosir Pak, bagian member service sih. Jadi nanti selama ini saya di Indogrosir lebih banyak berkaitan dengan member-member di Indogrosir. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah belanja di Indogrosir ya, sedikit banyak mungkin sudah pernah melihat saya gitu Pak. Nah, Pak Sultan, ini kalau kita sudah menghadirkan dari tim Indogrosir sendiri, kalau kita bicara mengenai investasi, bagaimana tanggapan Pak Sultan sendiri? Apakah memang Gorontalo ini sudah dilirik sebagai tempat basah nih buat investasi? Seperti apa? Saya rasa satu keuntungan yang sangat besar Gorontalo masuk Indogrosir. Salah satu pedagang retail terbesar di Indonesia adalah Indogrosir. Yang pertama keuntungannya adalah penyerapan tenaga kerja. Jadi dengan masuknya Indogrosir, maka penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak. Yang kedua adalah memberi kesempatan kepada UMKM. Jadi di dalam Indogrosir sendiri ada gerai-gerai yang khusus diperuntukkan untuk UMKM. Kemudian yang ketiga tentu pertumbuhan ekonomi kita akan semakin meningkat. Dan yang keempat adalah terbuka peluang-peluang bagi UMKM untuk meraih banyak rezeki keuntungan dengan pemasaran produk di gerai. Dan yang terakhir adalah kita semakin nyaman berbelanja di gerai Indogrosir, kemudian kita mendapat suguhan
terkait dengan diskon. Diskon ya. Ya, diskon Semua itu suka yang paling diskon, ya. dikejar. Ya, di grosir banyak kan? Ya. Nah, Ya. kayak gitu. Nanti kita tanya seperti apa diskonnya. ya, Mas ya, Sultan, ya. kalau kita ngomong juga soal Indogrosir yang sudah masuk di Ya. Gorontalo, seperti apa dukungan pemerintah terhadap investor-investor asing ataupun nasional masuk? Ya. Apakah misalnya terkendala masalah perizinan Ya. lah, masalah hal-hal yang benar-benar Ya. harus dilengkapi dulu nih Ya. oleh investor baru bisa Ya. bercocok tanam di Ya. Gorontalo? Memang salah satu kemudahan investasi yang kita berikan adalah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada investor untuk berinvestasi di Gorontalo. Kemudahan itu adalah kita memberikan pelayanan yang maksimal, kemudian kita juga memberikan penghargaan kepada investor yang tentu memberikan investasi yang lebih besar di Gorontalo. Kemudian adalah kemudahan terkait dengan perizinan berusaha dan kita memberikan reward kepada mereka. Nah, Mak Setia, ini kita konfirmasi nih, benar nggak kemarin kemarin perizinannya aman, jadi seperti apa? Untuk masuk ke Gorontalo sendiri seperti apa? Untuk berinvestasi? Oke, sejauh ini sih selama kita berdiri sejak di bulan Februari, Pak ya, itu memang sejauh ini memang selalu aman ya, aman. Kita selalu diberikan kemudahan dalam proses administrasinya, perizinannya, kita selalu bekerja sama juga dan hubungannya langsung ke kantor pusat kami juga, Pak ya. Kantor pusat legal. ya. Kita di sini sebagai personil di cabang hanya meneruskan dan juga kita mengkoordinir antara bagian kantor pusat dan juga dari dinas terkait di sini. Apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu untuk berinvestasi di Gorontalo secara legal mungkin atau secara operasionalnya? Sejauh ini kita tidak mengalami sedikit pun kendala sih Pak, karena memang komunikasi yang terjalin cukup baik, regulasi yang ada pun kita terus jalankan, dan apabila nanti di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang sekiranya kita sedikit menyimpang, ya mungkin saya butuh bantuan juga untuk diingatkan gitu kan, dan kita pasti akan kooperatif sih, artinya kalau apabila memang ada yang perlu kita perbaiki lagi seperti itu. Tapi sejauh ini overall cukup baiklah. Baik. Pak. Jadi kita itu di kantor juga dibuka klinik. Oke. Jadi bagi pelaku usaha yang mungkin belum terbiasa dengan OSS, belum terbiasa dengan aplikasi, kita berikan klinik untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Jadi bagaimana mengupload, bagaimana pemenuhan dokumennya dan sebagainya. Jadi semua kemudahan kita berikan. Kalau bisa karpet merah kita berikan untuk semua investor. Nah, ini tadi kalau Mas Setia ngomong minta pendampingan. Seperti apa nanti pendampingan? Apakah dilakukan secara berkala atau misalnya perizinan juga dilihat secara berkala itu seperti apa? Pendampingannya itu bisa tergantung dari investornya. Kalau mereka ingin kita ke kantornya, kita akan datang ke sana. Tapi harus ada diskon. Harus ada diskon. Itu persoalan lain diskonnya. Oh gitu. Jadi pendampingan dilakukan berkala. Bisa atau di seperti mana apa? saja, bisa di mana saja, kapan saja mereka butuhkan kita datang. Pak, biasanya berdasarkan pengalaman Pak Sultan yang sudah menangani investasi di Gorontalo, perizinan apa atau aspek apa yang kurang lebih selalu harus di-renew lagi, diulangi lagi atau diperbaiki lagi? Diperbaiki. Supaya Ya, bisa memang menjadi pemahaman bagi investor-investor. Ya, jadi salah satu faktor yang sangat menghambat investasi adalah kesulitan tata ruang. Jadi di dalam perizinan dasar itu memang semua harus berlandaskan tata ruang. Bagaimana tata ruang mengatur di mana letak daripada bagian-bagian atau bidang-bidang untuk ditempatkan untuk usaha. Nah, ketika tata ruangnya sesuai, maka perizinannya bisa jalan. Perizinan lingkungannya, kemudian perizinan berusahanya. Nah, salah satu yang paling banyak mereka urus kembali adalah perizinan ketika mereka akan menambah bidang usaha. Jadi selama usahanya masih itu, maka itu bisa dipakai selamanya. Ya, selamanya. Tapi kalau menambah berarti izinnya ya ditambah lagi KBLI-nya kan? Oke. Gitu. Berarti Indogrosir udah lolos lah ya. Sudah aman, karena ya? mereka hanya retail ya, sampai ini retail ya. Oke, baik. Retail, Nah, pedagang kalau kita retail. menyambung pernyataan dari Pak Sultan bahwa dengan hadirnya Indogrosir ini dapat mengembangkan atau membantu UMKM. Ini seperti apa distribusi, maksud saya kontribusi Indogrosir sendiri untuk UMKM di Gorontalo? Oke. Jadi mungkin sedikit pengenalan Pak ya. Jadi bahwasanya Indogrosir itu kan ada dua segmentasi. Yang pertama adalah end user, artinya memang umum, rumah tangga, pribadi itu kita akan berikan yang namanya member biru. Dan yang kedua untuk pelaku usaha,
restoran, warung, toko dan lain sebagainya itu kita akan berikan yang namanya member merah. Nah, keduanya ini gratis, artinya pendaftaran gratis, hanya bisa dilakukan di bagian informasi kami. Nah, member merah ini karena dia adalah pelaku usaha, makanya kita akan adanya pendampingan secara langsung. Kita juga memberikan promosi khusus gitu ya, yang memang itu diminati oleh konsumen. Yang jelas yang kebanyakan di sini kan memang cari harga termurah ya. Termurah tapi yang wajar. Nah, itu yang kita coba untuk berikan gitu. Dan kiat-kiat kita untuk mendampingi member merah dan member biru pun ada sedikit perbedaan ya. Itu yang makanya kita akan terus gali terus supaya member-member merah ini bisa nyaman berbelanja di Indogrosir dan menjadikan Indogrosir sebagai salah satu destinasi untuk mengisi kebutuhan warungnya, seperti itu. Kalau kita ngomong secara data, sudah berapa member merah dan member biru? Kalau member merah ada sekitar 6.230 Pak. Wow. Untuk member biru sekitar 17.000. Wow, Biru berarti lebih banyak, ya? sebanyak itu juga yang sudah dibantu oleh Indogrosir ya, mengenai harga ya, sehingga produk-produk yang dijual pun semakin kecil itu bisa menguntungkan bagi UMKM gitu. Tapi kalau menyambung dari Pak Sultan, ada misalnya gerai-gerai yang dikhususkan untuk UMKM lokal. Misalnya mereka mau jualan misalnya Sagela lah, Panada dan sebagainya. Apakah bisa langsung masuk? Assalamualaikum, Indogrosir mau jual nih, gimana? Ya, sejauh ini kita sudah menjual Pak ya. Kita ada spot khusus display untuk produk UMKM. Kita memang sediakan langsung lokasinya itu di dekat pintu masuk sehingga bisa lebih terlihat gitu ya. Sejauh ini kita sudah sekitar 20-an produk yang kita sudah jual di sana, kita sudah jual, dan saat ini kita sedang proses buat penambahan produk baru atas usulan-usulan yang memang sudah masuk. Sebanyak 27 produk Pak, kita sedang proses untuk pengaktifan produknya yang telah melalui proses kurasi juga tentunya ya Pak ya. Jadi selain pelaku UMKM ini mendaftarkan produknya, kita ada proses filterisasi, kemudian kurasi dengan syarat-syarat yang memang wajar kok Pak. Kita cuma paling butuh sertifikasi halal, BPOM atau PIRT, kemudian di dalam kemasannya kita harus ada komposisi mungkin? Komposisi, gramasi, dan juga expired date. Itu. Selebihnya kita untuk masalah estetika dan lain sebagainya itu kita serahkan kepada pelaku UMKM-nya. Nah ini kalau sobat Big di rumah nih punya Panada Tore yang mau dijual, ini benar-benar langsung datang ke Indogrosir aja untuk menawarkan produk tersebut atau seperti apa? Ya, betul. Jadi nanti boleh dibawa sampelnya, yang mana yang sudah memang memenuhi kualifikasi. Apabila memang masih ragu nih kualifikasinya belum tahu apa saja, boleh datang dulu Pak, gitu kan, untuk kemudian bertanya syaratnya apa, kualifikasinya apa. Ketika misal memang sudah terpenuhi semua, boleh datang bawa sampel dan kita akan proses. Oke, Pak Sultan, ini kalau misalnya nih kita berandai-andai, kalau Indogrosir memang tidak memasukkan atau tidak menyediakan gerai khusus UMKM, apakah itu akan dicabut izinnya atau seperti apa? Apakah itu memang syarat utama harus memang benar-benar melibatkan UMKM Gorontalo? Ya, kalau di dalam izinnya Indogrosir kan sebenarnya tidak termuat, item-item untuk ada pedagang UMKM di dalam, tetapi ada kerjasama antara Indogrosir dengan UMKM secara B2B ya. Nah, kerjasama itu yang mereka tuangkan dalam perjanjian. Saya rasa secara izin kami tidak bisa serta-merta mencabut izin ketika misalnya tidak melibatkan UMKM. Karena itu adalah bisnis to bisnis antara mereka dengan UMKM. Tapi sebagai pemerintah hanya mendorong kita pemerintah mendorong, kemudian juga kita mengawasi. Karena memang di dalam peraturan Perpres, ke dalam PP, itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bisa kerjasama dengan retail seperti Indogrosir maupun Indomaret dan retail yang lain. Berarti memang hampir semua retail yang masuk ke Gorontalo investasinya pun tidak mensyaratkan, tapi tidak mendorong agar melibatkan UMKM. Baik. Dan memang itu sudah ada surat edaran gubernurnya. Baik, sudah ada edaran. Baik. Nah, kalau kita melihat dengan adanya investasi seperti ini, apakah misalnya kita ngomong data lagi, benar-benar ada kemajuan pergeliatan ekonomi yang memutar di Gorontalo? Pasti, karena pertumbuhan ekonomi Gorontalo sekarang ini 10 besar di Indonesia. Jadi masuk 10 besar, 6,8% kalau nggak salah sekarang. Itu tergolong besar ya? Tergolong besar. Baik. Salah satunya adalah investasi. Investasi itu mau Indogrosir, kemudian investasi yang lain.
Baik, Saya baik. rasa termasuk itu, ya. Nah, Termasuk itu. nah kalau kita ke pertanyaan pamungkas di segmen pertama ini, kita tadi ada Pak Sultan sudah membicarakan tentang hadirnya investasi nasional ataupun internasional masuk ke Gorontalo adalah penyerapan tenaga kerja. Seberapa Besar ya serapan tenaga kerjanya untuk Oke. Indogrosir sendiri? Oke, untuk saat ini kita sudah berdiri sejak bulan Februari, Pak ya. Jumlah karyawan yang kita tampung ada sekitar 323 karyawan, kurang lebih, Pak ya. Mungkin ada yang resign dan lain sebagainya, tapi masih di angka sekitar 300-an karyawan. Baik, Seperti baik. itu. Nah, Pak Sultan, apakah kita mensyaratkan memang wajib merekrut orang Gorontalo misalnya? Karena kan kadang-kadang ada perusahaan multi level misalnya yang mereka mendatangkan orang dari luar dan sebagainya. Itu gimana? Jadi untuk persyaratan tenaga kerja memang tidak dipersyaratkan, tetapi kami melihat komposisi tenaga kerja itu kan dilaporkan setiap saat. Jadi berapa penyerapan tenaga kerjanya juga kita senantiasa pantau. Baik, Nah itu juga menjadi catatan bagi kami apakah perusahaan tersebut merekrut dari lokal. Gitu. Nah, kalau kita bicara komposisi, tentu ada dong misalnya para pegawai yang memang sengaja didatangkan dari luar dan sengaja direkrut dari dalam daerah Gorontalo dan sebagainya. Itu seperti apa? Oke, jadi kalau untuk saat ini dari 320-an tadi, Pak ya, itu secara komposisi sekitar 70-75% itu berasal dari Kota Gorontalo. Kota Gorontalo, ya. Selebihnya itu sekitar 20-25% itu di luar Kota Gorontalo tapi masih dalam provinsi Gorontalo, dan selebihnya sekitar paling cuma 11 personil yang level manajerial itu memang kita datangkan langsung dari head office kantor pusat, karena terbilang toko ini kan masih baru ya Pak ya di Gorontalo, sehingga butuh mungkin pengalaman dari level manajerial itu yang pernah berada di cabang sebelumnya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan karyawan-karyawan yang saat ini sedang menempati di level supervisor, stand leader, dan mungkin karyawan yang lainnya punya jenjang karir yang cukup baik dan bisa mengisi posisi yang bahkan kepala cabang nantinya, Pak. Itu kita jenjang karir kita akan pasti akan perhatikan seperti itu. Pak Sultan, kalau kita dengar pernyataan dari Indogrosir sendiri, mungkin kalau kita presentasikan sampai dengan 80% lah ya, ternyata karena cuma 11 orang manajerial. Apakah ada syarat khusus memang serapan pegawainya memang benar-benar harus ada Gorontalo sampai 80% atau seperti apa? Kalau persyaratannya memang nggak ada, tetapi yang kami harapkan adalah ada ahli profesi ya di situ ya. Jadi tenaga kerja lokal Gorontalo bukan hanya berhenti pada pramudiaga misalnya ataupun menjadi supervisor, tetapi diharapkan bisa memimpin cabang juga, jenjang karir ya. Jadi kita harapkan seperti itu, karena SDM Gorontalo juga kan cukup baik ya Mas ya. Apalagi di sini tenaga kerja kita tergolong murah dibanding tenaga kerja di luar. Masih tergolong murah. UMP kita masih 3 jutaan ya Mas ya. Jadi Indogrosir menyesuaikan juga dengan UMP dan kebutuhan masyarakat secara pembayaran gaji gaji. Baik. Nah, kalau kita ngomong lagi Indogrosir, kira-kira kepegawaian nih masuk, apa syarat yang diutamakan untuk menyerap tenaga kerja di Gorontalo? Apakah ada syarat tertentu yang benar-benar harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa bergabung bekerja bersama Indogrosir? Oke, kalau secara kualifikasi Pak ya, kita untuk karyawan di cabang khususnya di Gorontalo itu kita syaratnya nggak susah sih Pak. Jadi dengan lulusan minimal SMA atau SMK sederajat, kemudian dengan usia maksimal 27 tahun, itu sudah bisa daftar. Yang pastinya diikuti dengan administrasi lainnya seperti KTP dan lain sebagainya, dan juga SKCK ya, untuk bukti bahwa memang tidak ada catatan kriminal. Selebihnya itu bisa daftar. Selebihnya itu nanti kami pasti akan ada filterisasi, kita ada tahap wawancara dan lain sebagainya. Itu untuk level di cabang. Apabila tadi mungkin Bapak sampaikan ingin juga ada di level manajerial gitu Pak ya. Itu kita juga ada program sebenarnya Pak. Cuma memang yang handle langsung dari kantor pusat. Ada yang namanya level MVP atau Management Development Program. Itu untuk mengisi posisi manajerial, yang mana itu nanti rekrutmennya langsung dari kantor pusat dan prosesnya full online. Seperti itu. Pak Sultan, kalau kita sudah dengar ini informasi kualifikasinya, bagaimana menurut tanggapan Pak Sultan? Apakah benar-benar ini dapat menyerap masyarakat yang misalnya cuma lulusan SMA, atau jangan-jangan kita turunkan lagi nih, SMP ternyata juga masih banyak loh Mas yang nggak kerja gitu, tapi dia mau kerja gitu.
Seperti apa Pak Sultan? Jadi saya rasa persyaratan yang dibuat oleh pihak Indogrosir itu adalah persyaratan terkait penerimaan, kita serahkan sepenuhnya kepada mereka ya. Begitu juga dengan jenjang karir dan perekrutan, itu kan adalah hak dari perusahaan. Tetapi sesungguhnya SDM Gorontalo ini sebenarnya banyak yang mampu. Nah, mudah-mudahan juga itu dilihat oleh perusahaan untuk sebagai jenjang karir mereka nanti. Baik. Jadi tidak di situ saja. Baik, terakhir Pak Sultan, kira-kira dari hadirnya Indogrosir ini kita berharap membuka peluang-peluang investasi baru ya untuk masuk ke Gorontalo. Apa harapan Pak Sultan ke depan dengan adanya investor salah satunya contoh dari Indogrosir? Ya, saya berharap investasi ke Gorontalo ini semakin banyak. Bukan saja dari investasi retail, tapi investasi yang lain. Di sini masih banyak sekali peluang yang bisa dimasuki oleh investasi. Dan kemudian masyarakat Gorontalo sangat welcome dengan adanya investasi. Yang kedua juga kita sumber daya alam, sumber daya manusia cukup melimpah. Baik. Sehingga ini merupakan satu peluang bagi kita untuk berinvestasi di Gorontalo. Baik, ini kita harapkan masih berdatangan terus untuk kemajuan Gorontalo lah ya. Kami sangat terbuka untuk investasi di Gorontalo. Sangat terbuka, yang penting perizinannya lancar. Perizinannya kita jamin lancar. Lancar jaya, karpet merah ya. Karpet merah, kita berikan karpet merah. Nah, sobat investasi di rumah, kalau kita berbicara mengenai Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tentu mereka juga punya program-program dong Pak. Ya. Bukan hanya bagaimana memberikan izin kepada investor, mungkin bisa diperkenalkan ada lagi program untuk membantu masyarakat dalam hal investasi? Salah satu program inovasi dari PTSP adalah bagaimana kita mendekatkan perizinan itu sampai ke masyarakat. Yang kita namakan mobile service perizinan. Nah, walaupun itu sebenarnya adalah merupakan kewenangan dari kabupaten kota, tetapi kami provinsi merasa terpanggil untuk melakukan pelayanan di kabupaten kota, di desa-desa, di kecamatan, sehingga UMKM yang ada di sana sangat terbantu dengan adanya perizinan yang kita berikan secara gratis. Secara gratis. Mereka tinggal membawa KTP, kemudian mendaftarkan jenis usahanya. Dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 jam, NIP-nya sudah keluar, nomor induk perusahaannya keluar. Nah, sehingga salah satu program inovasi yang kita lakukan sejak tahun 2024. Jadi one day service ya? One day service. Ya. Mungkin sobat investasi di rumah pengen tahu kira-kira apa manfaat adanya NIP ini bagi para pengusaha UMKM? NIB ini adalah salah satu pintu UMKM untuk melakukan atau mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. NIB ini bisa mereka bawa ke bank untuk mendapatkan modal. Usaha ya. Tanpa adanya NIB maka mereka tidak bisa mengakses tempat-tempat pemodalan seperti perbankan, koperasi dan sebagainya. Ini sangat memudahkan. Menarik sekali. Gimana sobat investasi di rumah, sudah tertarik? Jadi jangan sampai sobat investasi punya usaha tapi belum didaftarkan. Padahal bisa mendapatkan cuan ya. Bantuan. Ya, kemudian mungkin saya tambahkan bahwa masyarakat yang butuh NIB secara cepat, secara gratis, bisa telepon kami di nomor di bawah ini. Ya, nanti kami akan datang di mana saja, kapan saja, di pelosok mana saja kami datang untuk memberikan pelayanan. Oke, kalau nggak ada yang datang, Pak Sultan langsung yang datang. Saya yang datang sendiri. Baik, itu dia untuk sobat investasi di rumah, jangan lupa langsung telepon nomor ada di bawah ini. Di bawah sini. Langsung saja kita akan urus NIB-nya langsung. Kalau nggak ada yang datang, saya yang datang. Maksudnya Pak Sultan yang datang. Oke, sobat investasi di rumah, kita masih akan bincang-bincang di Bicara Investasi Gorontalo, namun setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Hai Sobat Big, masih bersama kami dalam acara Bicara Investasi Gorontalo. Nah, tadi kalau kita sudah bahas bagaimana sih sebenarnya Indogrosir ini hadir di Gorontalo untuk dapat memberikan dukungan kepada UMKM Gorontalo, ini masih kita akan bicara soal teknisnya nih. Nah, Mas Setia, kalau kita tahu nih sebenarnya kan biasanya ada perusahaan ataupun pemodal besar lah ya, ada yang disebut dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility. Itu seperti apa untuk Indogrosir sendiri bagi masyarakat Gorontalo atau mungkin bagi UMKM sendiri? Oke. Jadi untuk saat ini kita sedang masih ada CSR tetap ada Pak ya. Cuma kita ada 2 hal yang kita saat ini sedang
giatkan ya. Kalau yang pertama itu untuk masyarakat, ya, masyarakat yang mana kita ada program yang namanya TMI atau Toko Mandiri Indogrosir. Jadi bagi seluruh masyarakat nih yang memiliki niat untuk membuka warung ya, usaha gitu ya, tapi tidak punya basic skill katakanlah ya, dan tidak tahu harus bagaimana cara memulainya, kita ada program TMI. Di mana ini syaratnya hanya cukup perlu punya modal dan juga punya lokasi usaha. Nanti selebihnya kita akan dampingi secara full dari sebelum buka sampai buka dan juga setelah buka pun kita akan pendampingan secara full untuk bisa memberikan gambaran bagi pelaku usaha ini untuk membuat usaha itu seperti apa. Gitu, sehingga tidak lagi harus meraba-raba karena kita bisa langsung memberikan layanan seperti itu. Apakah ada kisaran modal tertentu yang harus dimiliki oleh orang yang mau buka warung ataupun toko tersebut atau seperti apa? Betul. Kalau secara modal dia ada dua tipe. Yang pertama tipe 45 juta dan juga tipe 60 juta. Baik. Begitu. Jadi modal nanti disediakan oleh konsumen atau masyarakat yang memang sudah memiliki niat untuk membuka usaha. Cuma kita juga biasa ada program yang berkolaborasi dengan bank. Itu nanti bisa secara permodalan dibantu untuk biaya-biaya alatnya sekitar 20 juta itu akan didampingi atau dibantu langsung oleh dari pihak bank. Pihak bank begitu. Betul, dan tentu saja atas pendampingan Indogrosir itu sendiri. Betul. Nah, tadi kalau ada tipe 45 juta, 60 juta, apa perbedaannya? Oke, perbedaannya Selain itu besaran uang lah ya. Baik. ya bedanya pasti di kelengkapan produk, jenis produknya. Yang kedua dari jumlah raknya, karena kita kan nanti akan berikan rak, berikan alat pos kasir. Nah, yang mana itu sudah sesuai dengan standar yang kita berikan. Dan ketika modal yang lebih besar, dia jumlah raknya akan lebih banyak. Lebih banyak. Berjumlah 7 rak. Dari yang 45 juta, 5 rak. Baik. Untuk alatnya sama kita akan berikan. Apakah ada ruko atau ruangan dengan kapasitas tertentu, misalnya harus lebar 10 kali 10 atau seperti apa itu, supaya orang-orang yang punya ruko kosong nih, yang nongkrong kosong, nah boleh nih diisi dari produk-produk Indogrosir untuk dijual, kan benar seperti itu? Betul. Itu kita secara minimal hanya 5 kali 4 sih Pak. Itu sangat minimalnya, karena itu sudah cukup untuk kita buat display dan juga layout untuk sebuah toko. Baik. Itu sejauh ini kita sudah ada sekitar 11 toko yang kita sudah buka, yang ada di Kota Gorontalo, dan sejauh ini kita selalu dampingi dan harapannya bisa terus bertambah lagi supaya Indogrosir bisa memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Pendampingannya seperti apa? Kalau misalnya mereka sudah running, misalnya nih saya sudah punya uang 45 juta, sudah running dan sudah disuplai misalnya produk-produknya, seperti apa pendampingan untuk runningnya? Oke, pendampingan kami adalah yang pertama stok opnam Pak ya, karena kan kita toko ini sifatnya semi modern ya, sehingga kita juga akan mengedukasi pelaku usaha ini yang namanya stok opnam, sehingga jangan sampai barang yang ada itu akan habis tanpa ada data yang jelas. Seperti itu, stok opnam. Kemudian kedua, kita pendampingan dari sisi penetapan harga jual. Kita ada yang namanya referensi atau rekomendasi harga, meskipun nanti yang menentukan adalah si pelaku usaha sendiri. Seperti itu. Kemudian kita juga akan secara periodik akan melihat apa kira-kira hal yang bisa kita kembangkan dari toko tersebut supaya bisa terus meningkatkan omset, supaya tokonya lebih banyak pengunjung yang datang, seperti itu. Oh ya, sorry. Tadi untuk program ini kita tidak ada franchise fee ya, artinya semua keuntungan akan diperoleh untuk si pelaku usaha. Jadi nggak ada tuh franchise fee yang harus bayar ke Indogrosir lagi. Tapi ini berbeda dengan Indomaret. Ini beda. Secara skala berbeda, secara perizinan pun juga mungkin secara tahap-tahapannya juga berbeda. Kalau ini pure dari Indogrosir. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin juga soal Indogrosir, yang paling menarik itu biasanya memberikan istilah promo untuk customer loyalty customer ya. Misalnya tiba-tiba ada undian lah, motor, kulkas dan sebagainya. Itu mungkin bisa dijelaskan bagi sobat Big di rumah? Ya, betul. Jadi seperti yang kemarin barusan kita laksanakan Pak ya, di tanggal 9 November kita ada undian, yang mana program yang kemarin itu khusus untuk member merah, artinya pelaku-pelaku usaha yang ada di Gorontalo. Kita memberikan sebuah apresiasi bagi mereka yang sudah sering belanja di Indogrosir, kemudian rutin belanja gitu kan. Nah, itu kita berikan undangan dan juga kita hadirkan mereka-mereka ini untuk mengikuti acara sekaligus ada undian.
Dan itu akan kami jalankan secara rutin tiap tahunnya sesuai dengan event ulang tahun Indogrosir. Setiap tahunnya ada seperti itu. Nah, pengundiannya ada syarat tertentu ya? Misalnya minimal belanja 1-2 juta baru bisa mendapatkan undian, atau siapa saja yang udah belanja dapat nomor undian, itu seperti apa? Baik, jadi kalau kemarin kami ada syaratnya Pak ya. Syaratnya itu minimal belanja 7,5 juta dalam waktu 2 bulan, di bulan Agustus dan September. Jadi dalam 2 bulan sudah belanja di atas 7,5 juta, kita akan berikan undangan dan juga kupon undian yang akan diundi di tanggal 9 November kemarin, seperti itu. Saya rasa itu bukan angka yang cukup besar, karena dalam 2 bulan 7,5 juta pelaku usaha pasti omset lebih dari itu gitu. Makanya kita sebagai bentuk apresiasi kita mengundang member-member merah. Dan khusus member merah, bagaimana dengan member biru? Apa treatment yang diberikan kepada customer dengan member biru? Kalau bicara tentang promo untuk member biru, kita juga ada. Kita juga tidak menyampingkan member biru. Kita biasanya ada program yang namanya program STEM. Jadi itu dengan kunjungan tertentu akan mendapatkan hadiah yang bertingkat. Contoh kemarin kita laksanakan itu dengan 5 kali kunjungan dia dapat 1 botol minyak. Ketika dia meningkatkan lagi kunjungannya sampai di 7 kali dalam waktu 2 bulan waktu itu, dia akan meningkat jadi 3 botol. Kalau naik lagi dia dapat telur 1 baki dan seterusnya, sehingga itu yang bisa memicu atau memacu member biru untuk belanja di Indogrosir. Baik, menarik. Selain promo-promo produk secara langsung, seperti pastinya setiap produk ada promo-promonya kan Pak, potongan harga, diskon, seperti itu. Nah, kalau kita bicara program-program, ternyata sudah banyak juga ya untuk CSR masyarakat ataupun member merah dan biru. Sejauh ini bagaimana animo masyarakat terhadap hadirnya program-program yang sudah diupayakan untuk menjaga loyalitas customer ini? Oke, kalau sejauh ini untuk program yang kami jalankan memang kita kan baru buka dan kita masih terus mencoba hal-hal yang baru ya. Makanya kalau saya bilang kalau program itu kita tidak setiap bulan sama terus. Kita harus terus berkembang, kita harus cari tahu apa yang disukai. Tapi ada hal-hal atau promo-promo template yang memang itu sudah terbukti disukai oleh member berdasarkan testimoni yang kita dapatkan seperti itu. Sehingga itu akan terus kita coba, dan basicnya adalah kita selalu ingin mendengarkan apa yang ingin diterima atau didapatkan oleh konsumen, itu yang kita coba garap. Nah, Mas Setia mungkin bisa di-spill sedikit nih, kira-kira hari apa sih sebenarnya yang biasanya ada promo besar-besaran? Karena kan kadang-kadang kita tahu misalnya masuk, belum promo, katanya hari Sabtu, datanya Sabtu, ternyata Minggu, katanya Minggu, Senin. Apakah ada trik tertentu misalnya supaya sobat-sobat Big di rumah nih memang benar-benar ke sana dalam rangka promo tersebut, diskon tersebut misalnya? Ya, oke. Jadi kalau untuk hari khusus, khusus ini sebenarnya semua hari ada promo pasti ya. Cuma untuk member-member biru ya khususnya, itu biasa kita di hari Jumat, Sabtu, Minggu kita ada program-program tambahan. Seperti kemarin kita adakan isi sepuasnya. Isi sepuasnya ayam, dia 1 box yang kalau dihitung berat bisa sampai 1,3 kilo Pak. Isi sepuasnya dalam 1 tin wall itu harganya cuma 29.900. Which is lebih murah. Pasti, karena kalau ayam di pasaran mungkin di atas 30.000 per kilonya, bahkan 35, apalagi kalau parting khusus di sayap kan mungkin hampir 40.000. Ini 1 box yang secara berat bisa lebih dari 1,3 kilo dengan harga cuma 29.900. Kemudian ada program-program lainnya. Jadi kalau untuk ditanya hari apa yang cocok untuk belanja untuk member biru, di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, kalau untuk member merah merah sebaliknya, Senin sampai Kamis. Itu kita ada program tambahan khusus untuk member merah. Apakah memungkinkan orang memiliki 2 keanggotaan? Kalau untuk 1 orang tidak bisa. Tapi kalau misal sifatnya suami istri, keluarga, itu masih bisa. Boleh menggunakan gitu. Betul. Baik. Wow, menarik sekali. Ini hari apa? Nah, ini siap-siap nih sobat. Kalau sudah hari Jumat, Sabtu berarti kita weekendnya di Indogrosir. Itu maksudnya ya. Harusnya seperti itu. Belanjanya di Indogrosir karena bisa isi sepuasnya. Mungkin bisa kasih tahu produk-produk yang bisa isi sepuasnya selain paha ayam dan lain sebagainya. Kita setiap minggunya juga pasti berganti ya, karena supaya memberikan experience yang baru bagi konsumen. Sebelumnya kita pernah adakan isi sepuasnya sayap ayam, paha ayam. Kita juga kemarin adakan isi sepuasnya kentang shoestring, kemudian isi kentang, dan juga nantinya kita juga akan adakan isi sepuasnya buah-buahan nih Pak. Jadi yang mana sudah dipastikan kalau isi sepuasnya pasti untung gitu, karena memang secara berat meskipun itu tricky ya, artinya
setiap konsumen pasti harus ada kiat-kiat khusus supaya isinya bisa sebanyak-banyaknya. Tapi kita sudah hitungkan ada rasio tertentu yang mana itu pasti sangat menguntungkan bagi konsumen. Dan tetap Gitu. juga untung untuk Indogrosir itu sendiri, Iya. begitu ya. Win-win solution lah bagi customer dan juga Indogrosir. Nah, kedepannya nih, Mas, apakah akan ada ekspansi nih fasilitas secara Indogrosir atau mungkin buka cabang lagi atau misalnya ada rekrutan besar-besaran lagi atau seperti apa? Kalau untuk kedepannya sih untuk di Pulau Sulawesi sendiri Pak ya, itu insya Allah nanti di tahun depan atau maksimal 2 tahun ke depan kita akan rencana buka cabang di Palu, Palu. Kemudian untuk cabang di kota-kota lainnya terdekat kita di Jawa sih Pak, kita di Sidoarjo, di Padalarang, kita akan buka gitu karena penerimaan dari masyarakat di Indonesia ini cukup baik untuk retail kelas grosiran seperti itu sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau untuk daerah Gorontalo sendiri, misalnya ke kabupaten atau ke Pohuwato misalnya, seperti apa? Untuk sejauh ini kita belum ada planning karena basicnya kalau Indogrosir itu satu provinsi satu gerai, satu gitu. provinsi Karena satu gerai. dari 6.230 member kami pun banyak juga yang lokasinya usahanya itu ada di luar kota Pak, di Pohuwato, di Bualemo, itu bahkan datang ke Indogrosir secara langsung untuk pengadaan barang. Pengadaan barang. Nah, kalau kita ngomongin Indogrosir, tentu juga sedikit banyak relate dengan Indomaret itu sendiri lah ya. Bagaimana posisi Indomaret dengan Indogrosir ini dalam rangka membantu UMKM yang ada di Gorontalo? Oke. Indomaret dan Indogrosir mungkin ada yang tanya-tanya juga ya, apa bedanya gitu kan, apakah sama dan beda? Kalau saya bilang itu satu grup ya, kami satu grup, kakak beradik lah bisa dibilang ya, dan mana kita ini juga mensuplai Indomaret di kota Gorontalo, di kabupaten di provinsi Gorontalo, sehingga barang-barang yang ada di Indomaret itu suplainya langsung dari kami, termasuk dari produk-produk UMKM-nya. Jadi tadi yang sempat disebutkan ada 15 produk dan juga tambahan lagi ke depannya 27 produk UMKM tambahan, itu nanti kita akan juga suplai langsung ke Indomaret. Di gerai-gerai Indomaret, supaya lebih dekat dengan masyarakat. Artinya kalau misalnya ada UMKM yang memasukkan produk nih, misalnya di gerai Indogrosir, berarti secara otomatis itu pun akan disuplai ke Indomaret? Atau mereka memasukkan sendiri ke Indomaret? Itu satu pintu dari Indogrosir. Gitu. Begitu. Jadi cukup saja dari Indogrosir dan pasti itu akan terdistribusi ke Indomaret yang ada di... Untuk UMKM otomatis kita langsung supply juga karena kita akan buka 2 flag Indomaret dan juga Indogrosir. Tapi nggak berlaku di semua produk Pak. Artinya untuk produk selain UMKM kita juga Indomaret ini ada pilihan produk tersendiri yang mana nggak bisa sebanyak Indogrosir karena gerainya nggak sebesar Indogrosir. Tapi untuk UMKM komitmen kita adalah untuk memberikan kedua belah pihak Indomaret dan juga Indogrosir supaya lebih dekat dengan konsumen. Dekat dengan konsumen. Nah ini kalau kita ngomong juga Indomaret kan biasanya di Indomaret tuh memang sangat dekat dengan konsumen karena UMKM juga misalnya diberikan lapak lah istilahnya di kayak di parkiran itu apakah benar-benar program dari CSR atau seperti apa? Betul, itu bentuk juga supaya ya selain menguntungkan di satu sisi untuk Indomaret, itu juga bisa memberikan lahan ya Pak ya bagi masyarakat yang mana ingin membuka usaha di mana dia sudah memiliki pangsa pasar gitu kan. Indomaret, Indogrosir pun seperti Indogrosir ada total 6 lapak ya, lapak makanan yang kita buka di sana. Dan sebenarnya itu masyarakat bisa masuk-masuk aja. Betul. Dan itu kita untuk biaya sangat rendah ya, sangat rendah sehingga kita ingin selain kitanya terbantu dengan adanya UMKM yang ada, UMKM pun juga terbantu karena adanya konsumen Indogrosir yang datang setiap hari itu bisa membantu dagangan mereka. Nah, Pak Setia ini kalau kita lihat kan mulia sekali lah istilahnya ini CSR-nya ini, terus kehadiran Indomaret sendiri untuk investasi di Gorontalo. Harapan ke depan seperti apa? Harapan kami jelas untuk masyarakat Gorontalo ya, kita ingin kita bisa terus bekerja sama, ada feedback dari masyarakat juga dan untuk dari sisi pemerintah mungkin ya dari investasi dan sebagainya, kita ingin adanya kerjasama yang terus berlanjut ya. Sejauh ini kita sangat dimudahkan dari sisi perizinan, investasi dan lain sebagainya. Harapannya kerjasama ini kita terus bangun sehingga investor-investor lain pun juga terbuka untuk bergabung di Kota Gorontalo sendiri khususnya. Seperti itu sih Pak.
Baik, terima kasih Mas Setia ini sudah memberikan insight yang baru buat sobat-sobat Big di rumah sehingga benar-benar paham hadirnya investor-investor dari luar ini benar-benar juga memberikan geliat ekonomi yang bagus dan juga mendukung pergerakan UMKM di Gorontalo agar bisa lebih maju dan sejahtera tentu saja. Nah, sobat Big di rumah, inilah akhir acara kita dalam bicara investasi Gorontalo. Ini semoga memberikan hasanah untuk kita semua agar terbuka wawasannya dengan investasi yang ada di Gorontalo. Saya cukupkan sampai di sini. Rahman Imran pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.